Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebagai Ketua Yayasan Al-Ihya Insan Mandiri yang menaungi Pondok Pesantren Al-Ihya yang ada di Cireyon, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menjelaskan salah satu program unggulan kami, yaitu program kewirausahaan Pondok Pesantren Al-Ihya. Program kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Ihya merupakan program utama selain daripada program utama yang lainnya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa program utama Pondok Pesantren Al-Ihya itu ada dua. Yang pertama adalah program pembelajaran pemahaman terhadap ilmu-ilmu agama Islam melalui pendekatan pembelajaran kitab-kitab kuning ulama-ulama salaf. Yang kedua adalah program kewirausahaan. Ini sedikit unik, sedikit berbeda, out of the box dari kebiasaan pondok-pondok pesantren pada umumnya. Kita melihat bahwa kewirausahaan itu adalah sangat penting diterapkan di sebuah pondok pesantren. Saya sampaikan maksud dari diadakannya kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Ihya itu mencakup dua hal. Yang pertama, untuk kemandirian pondok pesantren itu sendiri. Kita paham bahwa operasional sebuah pondok pesantren itu pasti membutuhkan dana, pasti membutuhkan biaya, baik untuk bangun masjid, bangun madrasah, bangun tempat belajar, bangun asrama, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk operasional sehari-hari seperti makan santri, bayar tagihan listrik, tagihan air, dan lain sebagainya, membutuhkan dana. Dan sebuah pondok, hemat kami, harus mandiri, sehingga harus menggali sumber dana mana untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan biaya pondok itu, baik untuk membangun ataupun tadi sekali lagi untuk operasional. Dan kami melihat bahwa yang utama dan penting bagi kita untuk menggali potensi keuangan untuk menutupi operasional pondok itu adalah dengan membangun kewirausahaan sehingga pondok itu menjadi mandiri. Sumber daya di pondok itu sudah ada dengan adanya para ustadz, para kiai, para santri, dan lain sebagainya. Dan kita gunakan, kita libatkan untuk kegiatan wirausaha. Sehingga nanti terbangunlah sebuah wirausaha pondok yang dikontrol oleh semua, dilihat oleh semua, dievaluasi oleh semua, dijalankan oleh semua, dipasarkan produknya oleh semua, dan hasilnya kembali kepada pondok. Sehingga dikomitmenkan kepada semua pondok bahwa yang disebut dengan wirausaha pondok adalah bukan wirausaha pengurus pondok. Kalau wirausaha seorang pengurus pondok, maka dalam hal pembukuannya tertutup, kemudian hasilnya juga untuk pengurus itu sendiri dan lain sebagainya. Tetapi kalau wirausaha pondok, pembukuannya terbuka, dilihat oleh semua, dipasarkan oleh semua, hasilnya juga untuk semua, untuk membangun tadi kemandirian pondok. Yang kedua, pentingnya diadakan wirausaha pondok itu sendiri adalah untuk menjawab tantangan zaman, bahwasanya santri dituntut ke depan ini untuk bersaing dalam era global ini dalam persaingan pasar. Dan kita melihat bahwa hari ini untuk bisa menjawab tantangan pasar ke depan, bahwa santri itu harus mampu berwirausaha ke depan, membangun usaha, menjadi pengusaha-pengusaha sesat, sehingga secara ekonomi kita ini tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain atau dari umat-umat lain atau dari kelompok-kelompok lain. Dapat kita bayangkan kalau santri itu dididik kewirausahaan sehingga terbangun mental wirausaha dan juga keahlian wirausaha, maka jadi pengusaha-pengusaha yang hebat yang menguasai perekonomian Indonesia. Dapat dibayangkan kebaikan-kebaikan daripada itu semua. Dan kita melihat itu adalah sebuah kelemahan dari kita.
Kita sekarang umat Islam penduduknya mayoritas, tetapi dari sisi ekonomi kita tergolong umat yang miskin. Kenapa demikian? Karena ada salah dalam hal pendidikannya. Kita tidak menekankan pendidikan kewirausahaan kepada santri-santri kita. Sehingga ini menjadi evaluasi besar dari Pondok Pesantren Al-Ihya untuk menjawab tantangan itu. Kita sudah ketemu clue-nya bahwa santri-santri generasi muda kita harus dipahamkan tentang wirausaha. Mereka harus tahu bagaimana cara memulai wirausaha, bagaimana menumbuhkan mental wirausaha sehingga timbul nanti keahlian berwirausaha. Dan kita harapkan santri-santri yang mondok di Al-Ihya lulus dari Al-Ihya menjadi pengusaha-pengusaha muda muslim yang sukses. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang kewirausahaan Al-Ihya hari ini. Kalau sedikit saya tambahkan, kita berwirausaha dari mulai sembako seperti beras, telur, gula aren, minyak goreng, sayuran dan lain sebagainya. Kita juga ada produk keripik. Kita ingin terus menciptakan sebuah produk, mengemas sebuah produk sehingga produk ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi, kemudian kita pasarkan. Pada akhirnya dua hal tujuan dari kewirausahaan Al-Ihya itu dapat tercapai. Yang pertama adalah kemandirian pondok, yang kedua adalah santri-santri kami memiliki kemampuan dan jiwa wirausaha yang tinggi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya kepada kita semua, dan atas ikhtiar kita dan doa-doa kita Allah mengabulkan dan memberi ijabahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.